Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat, salam Let's Talk. Senang sekali malam ini saya Renvi kembali bisa menemani malam mingguannya teman-teman dalam Saturday Night with Let's Talk malam ini. Edisi ke-35 dengan tema politisi perempuan, pengalaman dan juga pemikirannya. Malam ini kita akan kedatangan salah seorang politisi perempuan yang terkenal kritis, tegas, pemberani ya, dan juga sabrak pengalamannya dan juga pemikirannya. Nanti akan ada Mbak Nini Wafiro yang akan bergabung bersama kita. Saya masih menunggu teman-teman untuk bergabung bersama saya dan Mbak Nini malam ini. Oke. Saya juga mengucapkan selamat malam buat teman-teman yang mengikuti acara ini di Indonesia dan juga beberapa teman yang nanti akan mengikuti Saturday Night with Let's Talk dari US. Oke. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau mengajak Mbak Nini untuk bergabung ya sebentar. Oke. Baik Mbak, ya Allah. Akhirnya kita bertemu juga. Halo kelas A. Halo kelas A yang awesome. Ya ampun. Nah teman-teman, senang sekali ya malam ini kita ngobrol-ngobrol serunya ditemanin sama Mbak Nini Oviro. Beliau ini sangat sibuk gitu, tapi ketika Let's Talk kontak, ya udah langsung oke, dan meluangkan waktu 1,5 jam ke depan nanti akan menemani kita untuk ngobrol-ngobrol bersama. Selamat malam untuk teman-teman yang baru bergabung. Udah banyak banget yang bergabung ya. Oh, ada Ara juga. Selamat siang ya Ara ya di Inggris ya. Ara di Inggris selamat siang. Kemudian juga untuk teman-teman yang lain selamat malam ya. Salam sehat, salam Let's Talk. Malam ini kedatangan tamu istimewa nih Saturday Night with Let's Talk kita. Sekaligus reunian virtual Mbak kita berdua sama sesama kelas A ya. Apa kabar Mbak Nini? Baik-baik. Ini AFP Geng ini ya. Ada Mbak Oh, Ara. oh. Iya, Ara, benar. Skor TOEFL aman? Skor TOEFL aman? Go on the next page. Oh, jadi teman-teman, Mbak Nini ini juga bersama saya dan Ira itu ada di angkatan 4 ya, penerima beasiswa Ford Foundation. Dan kalau Ara itu di angkatan ketiga. Kebetulan saya dan Mbak Nini sama-sama PhD 6 bulan itu di kelas yang sama, di kelas A. Di kelas yang tidak 500. Jangan gitu Mbak, jangan buka rahasia Mbak. Jadi kalau kalau di kelas B sama C itu mereka mah udah anteng-anteng aja ya Mbak ya. Kita kalau marah baru lancar Inggrisnya. Kalau nggak marah nyanyi, baru lancar gitu bahasa Inggrisnya. Kalau kelas lain mah udah aduh, kita juga Aman. jadi tapi kita aman, aman pokoknya aman terkendali. Oke, nah teman-teman sekali lagi selamat bergabung di Saturday Night with Let's Talk malam ini, edisi ke-35 ya, politisi perempuan, pengalaman dan pemikiran. Kita akan belajar banyak dari seorang Nini Wafiroh nanti terkait pengalamannya, pemikirannya sebagai seorang politisi perempuan. Karena kita tahu nggak mudah ya untuk jadi seorang politisi. Jadi Apalagi deg-degan ini Mbak. perempuan gitu ya. Jadi Mbak, deg-degan. biasanya kita jeng-jengan ya. Ini jadi mbak-mbak. Kalau anak sekarang mah Besti sama Sista. Iya, aduh ayang. Ayang. Oke. Nah teman-teman, tapi biar formal nih Mbak Nini ya. Aku mau kenalin Mbak Nini. Jadi waktu aku bilang Mbak Nini, aku minta short bio-nya dong gitu. Terus Mbak Nini bilang, wes lah, kamu kenalin aja aku yang kamu tahu. Nah, yang aku tahu itu bingung ya gitu. Yang aku tahu tuh Mbak Nini itu yang suka bersandal jepitan gitu ya. Kemudian yang yang jauh banget kalau ngomong gitu ya. Tapi secara formal aku mau kenalin siapa Mbak Nini karena orang-orang di luar sana pasti sudah kenal
sosoknya Mbak Nini ini, tapi biar lebih akrab lagi teman-teman. Mbak Nini ini nama lengkapnya Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA. Ya, Yuk. biasa dipanggil Mbak Nini, Nduk Ni, Ning Nini ya, atau Jeng Nini bisa juga ya Mbak. Mbak Nini merupakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan ya kalau nggak salah ketenagakerjaan, kependudukan dan lainnya gitu ya. Kemudian Mbak Nini juga saat ini sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Gorontalo. Nah, benar-benar formal banget nih Mbak, aku ngenalinnya. Mbak Nini merupakan lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, kemudian memperoleh gelar Master of Art-nya di Asian Studies pada University of Hawaii, Amerika Serikat ya, dengan beasiswa dari Ford Foundation. Kemudian menyelesaikan S3-nya Cultural Studies di CRCS, Center for Religious and Cross-Cultural Studies. Udah Inggris banget belum? Actually, RCS. CRCS is for the master degree, for the doctoral degree, ICRS. Oh, ICRS ya. Oke, program studi agama di Lintas Budaya UGM di tahun 2016, benar ya Mbak? Oke. Mbak Dini tentunya punya banyak sekali pengalaman berorganisasi, teman-teman, baik di lingkup PKB partainya ya, maupun di NU serta di luar itu gitu. Sebut saja pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di DPP Perempuan Bangsa, kemudian juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB. Wah, keren-keren ya posisi ya Mbak Nini ya. Kemudian juga aktif di Fatayat NU Yogyakarta. Kemudian juga di luar PKB dan NU, beliau juga merupakan pendiri bersama teman-teman yang lain organisasi Handicap Nusantara atau HANA Yogyakarta. Yeah. That's true? Ya, bareng Mbak Risna ya Mbak. Dan juga Sekretaris Indonesia Social Justice Network. At the time. Nah, at the time ya, di 2011 kayaknya ya. Mbak Nini suaranya kok putus-putus ya? Oh gitu ya? Coba cek Mbak. Oke. Apa aku set ya? Aku hilang lagi. Atau aku yang hilang ya? Suaraku jelas ya Mbak? Suaramu jelas. Tetap merdu ya seperti biasa. Atau aku harus pakai headset ya? Enggak sih, cuman hilang-hilang. Atau mau coba pakai headset Mbak? Bentar, aku ambil headset bentar ya. Oke. Nah, sambil menunggu Mbak Nini siap-siap dengan headsetnya, saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini. Salam sehat teman-teman, salam Let's Talk. Ada Ami, SSR, Marinda Elsa, ada Ara, ada Zakiatul Mufidah, kemudian Asadil Alams, dan lainnya. Teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai, seru, tapi tentunya saya yakin bakal banyak pelajaran ya, berharga yang bisa kita ambil dari seorang Nihayatul Wafiroh gitu. Okay. Gimana Ren? Udah sip Mbak, suara merdunya semakin terdengar. Oke. Agak susah ya kalau jaga jaim Mbak, kita berdua malam ini. Oke lah ya teman-teman, kita seru-seruan aja ya, tapi kita sambil belajar banyak nanti dari Mbak Nini. Dan tidak hanya dikenal sebagai anggota DPR, ternyata Mbak Nini ini juga merupakan akademisi. Masih ya Mbak sampai sekarang ya, ngajar ya? Iya, masih ngajar. Dan juga pernah jadi konsultan di berbagai program lembaga internasional yang ada di Indonesia beberapa waktu yang lalu gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu perkenalan kita dengan Mbak Nini Nihayatul Wafiroh. Saya panggilnya Mbak Nini aja ya. Kalau nanti keceplosan manggil Jeng, manggil Ni. Jeng, Baiklah. Teman-teman nanti silakan berinteraksi bersama saya dan Mbak Nini. Teman-teman boleh komen, kemudian juga boleh menitipkan pertanyaan kepada saya. Nanti saya akan sampaikan ke Mbak Nini ya. Kemudian kita akan mulai live Instagram kita malam ini. Sebagai pengantar, saya ingin memberikan sedikit bingkai ya pada diskusi kita kali ini, bahwa sebagai warga negara tentunya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi subjek politik ya,
yang tentunya berperan sebagai pengambil kebijakan gitu. Dan perempuan tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tapi juga dipilih gitu. Dan hak ini tentunya dijamin oleh berbagai produk hukum perundang-undangan yang menjamin partisipasi politik perempuan di baik di pemilu maupun di proses pengambilan kebijakan yang lain gitu. Dan sejak adanya undang-undang pemilu tentunya teman-teman juga sudah tahu ya bahwa minimum 30% kuota keterwakilan perempuan itu harus diusung oleh partai politik itu. Dan hasil pemilu 2019 misalnya data KPU menyebut bahwa untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional atau DPR RI untuk periode 2019-2024 tuh ada 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Ya, jadi sekitar 20,8% gitu. Tapi data terbaru di Januari 2021 ternyata dari 120 ini sekarang ada 123. Jadi meningkat sekitar jadi 21,39% gitu ya. Dan walaupun masih belum mencapai target 30% keterwakilan perempuan di legislatif, tentunya jumlah ini secara kuantitas meningkat ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu di tahun sebelum-sebelumnya gitu. Dan kita juga yakin bahwa kepemimpinan dan juga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini membawa angin segar ya bagi kualitas demokrasi suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia gitu. Jadi kita juga banyak berharap bahwa representasi perempuan dalam politik praktis, terutama politik formal, itu bisa membawa perubahan bagi kesejahteraan perempuan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Begitu. Serius banget ya Ibu ya? Serius banget ya saya. Baiklah, Mbak Nini, untuk membukanya, Mbak Nini yang aku kenal dulu kan ada sedikit berbeda gitu dengan Mbak Nini yang sekarang. Gitu. Karena tiba-tiba aku terus terang lost kontak sama Mbak Nini. Tiba-tiba nonton di TV itu berita waktu Mbak Nini sidak. Sidak yang kasus EKTP apa ya. Oke. Mbak Nini ya? Itu Mbak Nini gitu. Aku tahu Mbak Nini terjun ke politik gitu. Tapi karena kita sudah lama nggak keep in touch. Jadi ketika ngeliat, oh gila keren Mbak Nini nih gitu ya. Gimana Mbak ceritanya? Kenapa bisa memilih berkarir dalam dunia politik formal? Sejak kapan sih punya pikiran, oke deh, politik? Saya politisi aja gitu. Jadi sebenarnya tidak ada niat sama sekali ya untuk di politik. Bahkan saya termasuk orang sangat oposisi di politik. Jadi kalau sekarang ada banyak orang nyinyir di politik, saya dulu lebih nyinyir lagi. Jadi tidak kaget. Jadi kalau ada orang nyinyirin saya berpikir bahwa saya dulu jauh lebih nyinyir daripada mereka. Karena saya sangat distrust dengan politik ya. Sudah benar-benar tidak percaya at the time ya. Sebenarnya tawaran untuk di politik itu sejak saya lulus S1 2004 sudah ada tawaran untuk di politik. Cuman dengan orang selalu bilang begini, udahlah masuk politik saja. Kamu itu dari sosial background-nya sudah dapat lah dari keluarga pesantren dan sebagainya, itu sudah pasti sudah dapat lah. Jadi nggak usah khawatir, pasti terpilih. Ya. Persoalannya kan saya memang tidak bisa memilih saya lahir dari ibu siapa, dari kakek saya siapa, nenek saya siapa, tidak bisa memilih. Tapi next question-nya itu yang saya belum bisa menjawab. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kualitas kamu? Itu yang nggak bisa saya milih. Akhirnya 2004 setelah lulus S1 saya tetap nggak mau di politik. 2008 menjelang 2009, waktu itu kita masih sekolah ya, masih di luar negeri. Saya masih di Hawaii. Waktu itu dikontak teman-teman langsung dari Indonesia, dikontak ke mana itu ke DOM di Hawaii. Waktu itu diminta untuk nyalon. Saya bilang saya ini baru akan lulus, saya baru akan pulang sekitar bulan bulan Mei 2009. Kan pemilu April 2009, jadi saya nggak akan mungkin punya waktu untuk kampanye dan sebagainya. Sebenarnya itu alasan yang mungkin bisa mereka terima. Alasan
alasan dasarnya sebenarnya karena saya merasa belum punya jejak apapun di masyarakat gitu. Mereka waktu itu jawabnya bilang gini, kamu nggak usah kampanye, nggak apa-apa, orang tuamu aja kampanye udah selesai. Tapi ya lagi-lagi persoalannya saya belum meninggalkan jejak apapun. Next question-nya itu apa yang sudah saya tinggalkan. Oke, kalau orang tanya siapa sih? Kalau orang masyarakat Banyuwangi manggil saya Doni ya. Siapa sih Doni itu? Oh, itu cucunya siapa, anaknya siapa. Terus Doni apa yang selama ini dilakukan? Nah, itu yang orang nggak bisa jawab. Dan saya tidak mau itu. Saya nggak mau hanya di politik hanya sekedar orang hanya meletakkan saya sebagai untuk mendapatkan suara, tapi bukan orang yang bisa mempengaruhi di situ. Akhirnya saya tetap tidak mau. Bahkan salah satu alasan saya kenapa saya belum pulang ke Indonesia, sebelum pulang ke Indonesia, 2009 awal sudah apply untuk ambil S3 di UGM, saat itu adalah salah satunya adalah biar saya bisa terhindar dari ajakan untuk di politik. Makanya sebelum pulang saya sudah diterima di S3 di ICRS, dan kebetulan waktu itu juga tuition saya juga dari VOT lagi. Dari VOT, tapi cuma 4 semester. Nah, tapi ternyata itu yang tidak selesai. Nah, ketika kuliah itu membangun lagi, ketika kuliah S3 sambil membangun kembali ke aktivitas awal di NGO dan sebagainya. Dari situ saya bekerja di banyak tempat, salah satunya di international NGO. Salah satunya pernah suatu saat saya punya proyek untuk mengevaluasi beberapa program. Saya harus mewawancara anggota Dewan Perempuan dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, di 6 provinsi dan beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya muter di banyak tempat. Suatu saat saya di daerah Mataram, daerah NTB. Saya ketemu dengan orang perempuan yang baru usia sekitar waktu diangkat jadi anggota DPR usianya baru 24 tahun. Waktu ketemu saya umur 27 tahun, dia jadi anggota DPR kabupaten. Kebetulan saat itu partainya adalah partai yang naik daun. Jadi dia terpilih. Jadi waktu itu ngobrol, saya tanya di bagian apa? Saya bagian penganggaran dan sebagainya. Waktu itu ngobrol dengan saya yang saat itu saya hanya as a researcher, dia tidak komunikasi dengan saya, tidak melihat mata dengan mata. Saya berpikir ini ngobrol dengan saya aja malu-malu seperti ini. Bagaimana dia bisa memperjuangkan hak perempuan, bagaimana dia bisa melakukan debat dengan koleganya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Waktu itu mulai berpikir seperti itu. Bahkan ketika saya bertemu dengan beberapa anggota Dewan Perempuan di tingkat provinsi, kebetulan istrinya gubernur, istrinya bupati dan sebagainya di salah satu provinsi. Waktu itu saya tanya, Bu, kalau program ini dilanjut, apa kira-kira yang Ibu minta dari program ini? Tolong bikin program yang mendekatkan kita ke konstituen. Logika saya tidak jalan. Harusnya seseorang itu dipilih karena dia dekat dengan konstituen. Tapi kenapa dia meminta program yang mendekatkan dia dengan konstituen? Ini sesuatu yang nggak nyambung bagi saya. Ternyata ya karena salah satunya mungkin selama ini dia tidak maksimal juga untuk kampanye karena mungkin kebetulan pasangannya adalah gubernur, bupati yang mereka bisa arrange suaranya dan sebagainya. Dan dari seluruh perempuan yang saya wawancarai tidak ada satupun yang melek IT. Tidak ada satupun yang menggunakan media sosial untuk kampanye dan sebagainya. Saat itu saya mulai galau, kita bergerak di masyarakat kan jauh sebelum kita mendapat beasiswa itu kan Mbak Renvi. Karena salah satu persyaratan kita sebagai orang marginal. Aku baru mau ngomong ya, Mbak. Sebagai orang marginal itu adalah kita bergerak di masyarakat. Jadi saya berpikir bahwa yang namanya politik itu kayak sandwich ya. Sandwich itu bawahnya itu roti. Waduh, sandwich gaya. Padahal biasanya goceng. Gocengan. Nah, sandwich itu kan tidak akan bisa dikatakan sandwich kalau bawahnya tidak ada roti, di atasnya tidak ada roti. Jadi maksudnya ini kalau walaupun kita sekuat apapun melakukan pemberdayaan di masyarakat di bawah, tapi kalau bagian di atasnya tidak ada roti, yang tidak ada orang yang punya kemampuan untuk mengambil kebijakan yang tahu persoalan masyarakat, ini nggak akan bisa jadi sandwich.
Jadi kalaupun di bawah kita jungkir balik, pernah suatu saat ada program yang cukup bagus waktu itu, saya tidak perlu, program internasional ya, yang cukup bagus, banyak internasional NGO yang punya program itu. Saya tahu ternyata di bawah itu programnya bagus, cuman ternyata tidak punya pendampingan, tidak melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan dan sebagainya. Akhirnya itu tidak pernah tertuang di peraturan apapun, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun apalagi di tingkat negara ya. Nah ini yang akhirnya saya berpikir bahwa ini gimana kita akan merubah. Cuman itu butuh kondisi yang saya sampai harus stres dan sebagainya. Nah beberapa kali akhirnya pada satu titik saya itu dilamar. Saya bukan daftar ya, saya posisinya dilamar oleh partai. Waktu itu pimpinan partai saya Pak Muhaimin datang ke rumah saya minta. Waktu itu saya berpikir saya berpikir bahwa kalau ini hanya untuk tingkat kabupaten atau provinsi. Tapi waktu itu Pak Muhaimin bilang untuk RI. Nah, saya saat itu ya juga berpikir gimana saya untuk RI ini. Saya hanya mahasiswa, kalaupun punya uang itu dari proyek yang itu hanya cukup untuk membayari SPP saya. Karena saat itu SPP saya sudah habis, beasiswa dari FOD sudah habis, bayar SPP saya itu sekitar 12 juta satu semester. Ya gimana, saya nggak punya uang sama sekali untuk melakukan itu gitu loh. Bagaimana saya punya dana ya hanya untuk beli buku lah. Ya mahasiswa lah. Kalaupun punya uang dari ketika kuliah kuliah di Amerika ya cukuplah hanya untuk bayar kontrakan di Jogja. Hanya punya kontrakan di Jogja sama beli sepeda motor lah gitu lah. Nah, tidak berlebih gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu saya melakukan bargain position ya ke partai. Saya bilang bahwa kalau mau partai tidak hanya untuk memenuhi 30%, tidak hanya untuk memenuhi 30% suara caleg perempuan, tapi memang benar-benar ingin mendudukkan perempuan di situ, partai harus membiayai. Partai harus membiayai dan saya minta nomor urut 2. Saya minta nomor urut 2. Kalaupun nomor urut 3 saya tidak mau. Saya tidak mau nomor urut 3 karena salah satunya karena kalau nomor urut 1 tidak mungkin karena saya pendatang baru. Kalau nomor urut 2 salah satunya karena saat itu partai saya nomornya nomor 2. Jadi partai nomor 2, nomor urut saya nomor urut 2. Di samping itu saya juga minta untuk dibiayai. Saya minta untuk dibiayai karena nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu adalah incumbent yang pasti sudah punya finansial yang cukup ya, tidak dengan saya gitu. Jadi kenapa saya layak untuk diletakkan nomor 2 dan kenapa saya layak untuk dibiayai? Karena satu, saya perempuan, saya orang yang mau belajar, saya punya kualitas, saya punya kalau menurut Per Borju kan saya punya dua hal, punya dua modal sosial dan modal kualitas diri, yang nggak punya hanya modal ekonomi saja gitu. Jadi saya yakin bahwa saya bisa bertarung. Jadi saat itu memang benar-benar ini pertarungan saya untuk meyakinkan bahwa ketika partai datang ke saya, memang partai benar-benar ingin meletakkan saya menjadi posisi yang jadi, bukan hanya menyelesaikan 30%, menutupi 30% calon saja. Tidak hanya persoalan hanya 30%, tapi benar-benar untuk saya diletakkan dengan posisi jadi. Karena ini yang saya pikir tantangan ya, karena waktu itu plan saya, kalaupun saya persyaratan saya, contoh, saya tidak bisa di nomor 2, saya diletakkan nomor 3, atau saya tidak dibiayai, ya saya kabur, tidak masalah, karena waktu itu saya punya kontrak 3 dengan internasional NGO yang masih oke lah, masih you know lah ya. Terus dan lagian target saya waktu itu saya harus selesai
S3 saya 2014 atau 2015 saya harus selesai waktu itu. Jadi saya tidak kehilangan apapun kalaupun saya tidak di politik begitu. Jadi memang sebenarnya dulu mah resisten ya Mbak ya untuk turun di politik, tapi kemudian karena ada sesuatu yang men-trigger Mbak Nini ketika melakukan interview sebagai peneliti kepada para calon legislatif, kepada para legislator perempuan terpilih di berbagai wilayah itu, yang kemudian ini sepertinya ada sesuatu yang salah nih ya, apa yang harus dilakukan ke depan gitu untuk memperkuat para perempuan-perempuan agar mereka juga selain punya keinginan jadi politisi, tapi juga setelah terpilih ya memang sesuai dengan memiliki kualitas yang baik gitu ya, yang cukup mumpuni untuk melakukan perubahan di perubahan kebijakan ya, terutama yang menguntungkan bagi perempuan. Gitu. Oke, dan posisi tawar Mbak ini ternyata ya tinggi banget juga ya Mbak dari awal gitu. Kan sok-sokan lulusan luar negeri gitu kan, padahal juga nggak bisa bahasa Inggris tetap aja. Katanya sekarang mah bahasa Inggris pakai bahasa Inggris Jaksel juga semua orang udah pada ngerti katanya. Iya Besti, aman kok Besti. Iya gitu ya. Oke, nah sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Nih ada Ira, halo Jeng Nini dan Jeng Renvi. Ya Allah, ini pakai Jeng dia. Aduh, itu ada Farid katanya. Kata Farid, saya sudah ada Farid juga. Saya kenal sejak remaja, saya kenal Farid sejak tahun 2000. Iya, kita sama-sama culun. Udahlah ya, gitu. Ada Ismah juga. Iya, ini teman-teman sudah banyak yang bergabung. Selamat bergabung dan selamat menikmati obrolan seru saya dan Mbak Nini ya. Walaupun terkesan santai, ketawa-tawa, tapi mudah-mudahan banyak manfaat dari obrolan saya dan Mbak Nini malam ini untuk penguatan teman-teman. Siapa tahu nanti itu sebentar lagi mau jadi tahun politik, Mbak. Udah mulai siap-siap ya, siapa tahu. Iya, siapa tahu ada yang pengen gitu jadi politisi dan serius untuk jadi caleg gitu. Harus banyak orang baik masuk di politik. Kalau enggak ya kita adanya hanya orang-orang yang hanya punya uang dan bukan orang baik yang masuk politik. Jadi harus banyak orang baik yang masuk politik. Nah, insya Allah amin ya. Semoga nanti di tahun 2024 juga keterwakilan perempuan terutama. Amin. Angkanya bisa menembus 30 malahan ya, 30% gitu. Amin. Amin. Ya, Mbak Nini, ini kan ada fenomena yang unik nih dari Mbak Nini ya. Kalau politisi lain biasanya jadi politisi dulu, baru sibuk cari gelar akademik gitu. Nah, ini kan berbeda nih. Berbeda dengan Mbak Nini gitu. Kalau Mbak Nini kan menekuni dunia akademik dulu, lulus tadi kan Master of Arts-nya dari Universitas Hawaii di Amerika Serikat, kemudian juga S3-nya ya di ICRS UGM. ICRS. Iya, itu kemudian juga setelahnya baru terjun ke dunia politik gitu. Dan itu berseberangan dengan politisi-politisi lain gitu yang kemudian cari gelar akademik setelah jadi politisi. Nah, kalau menurut Mbak Nini sendiri nih, sebagai refleksi Mbak terhadap pengalaman pribadinya Mbak Nini, apa tanggapan Mbak Nini terhadap fenomena politis cari gelar akademik ini bagi politisi? Well, itu kind of the choice ya. Kebetulan tergantung pilihan masing-masing. Cuman bagi saya memang sesuai di dunia akademik itu adalah mimpi yang tidak berhubungan dengan orang lain. Mimpi yang kalau kita bangun itu benar-benar hanya tergantung dengan kita. Jadi saya itu selesai S3 itu 2016. Saya masuk DPR 2014 ya. Jadi saya ketika masuk DPR sempat cuti dua semester lah. Karena merasa sudah agak, kalau dulu kenceng nggak berani cuti karena nggak kuat bayar SPP. Waktu jadi DPR sudah lumayan bisa kuat bayar SPP, jadi berani cuti. Nah, jadi pertama kenapa kalau saya memang kalau di akademik kan Jeng Revi tahu sendiri bahwa itu memang mimpi yang saya bangun
Kalau bangun rumah sih mulai dari kayak dari satu bata ke bata yang lainnya mulai saya bangun jauh sebelum saya di politik. Dan waktu itu saya berpikir memang banyak orang yang bilang gini, ngapain sih di politik? Ngapain? Ntar paling mentok-mentok jadi dosen, gajinya apa ngomongnya sedos, gajinya sesen gitu kan. Tapi bagi saya memang ketika saya ini berulang kali ketika saya menyelesaikan disertasi, tantangan saya itu adalah saya banyak sekali dilecehkan orang, dikira tulisan saya disertasi itu adalah pakai ghostwriter. Pakai ghostwriter karena waktu itu kan saya sudah jadi DPR ya. Sempat ada yang tanya, ghostwritermu siapa? Aku soalnya dapat ghostwriter harganya sekian. Takut kok mahal. Ghostwritermu siapa? Masya Allah. You can ask all my friends. Sholat Ren. Iya, Mbak. Jamaahnya teman-teman. Jadi saya itu ketika masuk jadi DPR 2014 itu selain di Komisi 9 saya itu di alat kelengkapan dewannya di AKD-nya saya itu di BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi tugasnya adalah membangun kerjasama dengan parlemen-parlemen lain. Jadi sering banget ke luar negeri, bisa 2 bulan sekali ke luar negeri. Sampai akhirnya 2015 itu saya sering banget mulai dapat surat cinta dari kampus. Saya mulai goyang nih. Ini harus segera diselesaikan. Di politik juga tidak selamanya. Saya harus menyelesaikan ini. Saya harus membangun mimpi saya. Ini mimpi saya yang mulai dulu. Kenapa saya harus lari dari mimpi saya gitu. Akhirnya saya waktu itu saya pindah tidak di BKSAP, tapi saya pindah ke balik Badan Legislasi yang tidak sering ke luar negeri. Jadi waktu itu saya 1 tahun full karena sebenarnya disertasi saya saat itu kan tinggal sekitar 30-40% ya sudah penelitian dan sebagainya. Jadi tinggal nulis saja. Saat itu saya full 2015 akhir saya tidak keluar negeri 1 tahun full, tidak keluar negeri, tidak kemana-mana, hanya ngajar dan saya itu selama 1 tahun tidak pernah tidur malam. Itu yang orang tidak tahu. Jadi saya itu jam 9:30 berangkat ke kantor. Kalau sudah di kantor full tugas di kantor ya di Badan Legislasi. Badan Legislasi itu kan yang membahas undang-undang ya. Terus di Komisi 9 pulang nyampe rumah jam 9 malam, mandi, sholat, habis itu buka laptop. Kebetulan saya night person yang otaknya on kalau sudah di atas jam 10 malam. Jadi jam 10 malam nulis sampai subuh, habis subuh tidur, bangun jam 9, jam 10 berangkat. Itu selama 1 tahun full. Dan saya sempat bilang ke profesor saya banyak orang menyangka saya pakai ghostwriter, saya bilang gitu. Kalau kata profesor saya, kalau pakai ghostwriter pasti saya tanya detailnya kamu nggak akan paham gitu. Jadi itu dan sampai sekarang saya juga masih ngajar ya, masih ngajar. Saya kalau Senin ngajar 2 kelas, ngajar di IAIDA di kampus saya di pesantren, ngajar cross cultural understanding, lalu kalau Selasa saya ngajar 2 kelas, ngajar kesejahteraan sosial. Kalau di semester ganjil saya ngajar di Unusia Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta di kelas master ngajar teori sosial. Jadi saya tetap masih ngajar. Salah satunya bagi saya ngajar itu benar-benar me time saya. Saya bisa baca, saya bisa entertain juga sih ini. Jadi kalau ketika saya nulis, saya membaca, saya dengan dunia akademik saya itu benar-benar sesuatu yang saya benar-benar ini dunia saya yang ketika saya mau jadi sesuatu tidak membutuhkan orang lain. Kalau di politik kita mau up ke level sesuatu, ke level tertentu, kita masih butuh kita dekat dengan siapa nih? Kita butuh harus melihat sisi alur politiknya arahnya kemana nih? Kita harus membaca ini peta politiknya membawa kita harus kemana nih? Tapi kalau di akademik enggak. As long as you fokus, kamu bisa menyelesaikan ini, kamu bisa gitu loh. Nah, kalau sekarang posisinya, makanya saya itu kadang-kadang kalau ada tiba-tiba orang selesai dapat gelar dan sebagainya, tarik nafas, tapi ya sudah. Tapi memang saya melihat
mereka yang dapat gelar pun juga sebenarnya orang yang sangat pantas. Mereka tidak duduk kayak seperti kita duduk di di bangku kuliah ngajar, tapi pengalaman mereka sudah sama dengan kita yang duduk di bangku kuliah, contoh seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang, loh, kenapa dia dapat gelar, kenapa tiba-tiba dapat gelar tertentu, padahal mungkin kapan waktu kuliahnya dan sebagainya. Kalau saya melihat pengalaman mereka ngurus rakyat, pengalaman mereka berkutat dengan undang-undang, pengalaman mereka untuk membuat peraturan, menyelesaikan banyak persoalan negara ini, itu sama dengan kuliah nggak tahu berapa ribu SKS, berapa ratus SKS lah, contoh seperti itu yang ada di kampus. Jadi sebenarnya itu hanya persoalan yang satu real penyelesaian masalah, yang satu teori di kelas. Itu loh. Dan aku sangat merasa I'm so lucky ya, karena saya punya dua-duanya. Saya punya kesempatan duduk di kelas dan saya punya kesempatan di ini. Walaupun sebenarnya kadang-kadang saya itu sebenarnya malu, Ren, meletakkan nama doktor saya itu malu. Karena dokter kok nggak produktif gitu loh. Nggak pernah nulis di ini, nggak pernah nulis di jurnal, paling pol di media sosial, dan itu pun dibully. Jadi sampai ya ampun gitu kan, dokter kok nggak pernah nulis di jurnal, nggak pernah nulis ini. Kalaupun ya saya masih nulis, saya prepare one day, entah nanti kapan saya pasti akan launching buku yang entah siapapun yang ini, tentang bagaimana pengalaman saya di DPR yang untold story lah, sesuatu story yang tidak pernah saya tulis, tidak pernah ini. Nah, ini yang yang saya pikir kadang-kadang ya malu juga tidak pernah saya share ke orang lain. Tapi kadang-kadang saya berpikir bahwa tidak semua orang memang mungkin manfaat saya di sini dengan mengambil kebijakan, di situ saya bisa melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang mungkin itu excuse saya ya. Bener nggak sih bahasanya, Ira, Farid, excuse? Kan kita kelas kita A, butuh didampingi ya Mbak ya, karena kita kelas A. Jadi ada Ara juga tuh ya, memang udah di Inggris ya. Jadi saya berpikir kadang-kadang begini, contoh ketika bagaimana saya terang-terangan saya marah ketika BPJS harus naik, saya marah ketika vaksin harus berbayar dan sebagainya. Itu ternyata kemarahan saya itu ketika satu gedokan hasil rapat saya itu ternyata pengaruhnya ke seluruh Indonesia. Satu pendapat saya itu gedokannya itu mempengaruhi seluruh Indonesia, contoh begitu. Nah, satu sisi itu membuat saya tenang. Itu mungkin excuse. Oh ya, kata Ira gitu, TOEFL sudah 1000. Excuse. Jadi itu yang membuat mungkin saya sedikit menghibur diri seperti itu. Saya tidak seproduktif teman-teman saya. Jadi kalau saya melihat teman-teman sama produktif, menulis dan sebagainya, saya enggak. Tapi mungkin kemanfaatan saya di ranah yang berbeda. Sebenarnya waktu saya kampanye, saya tuh nggak pengen dengan nama doktor, hajah, whatever lah gitu loh. Maunya Nihayatul Wafiroh. Tapi kata tim saya diprotes tim saya, kamu itu kurang sombong gitu. Ya, kamu Mbak, kirain kalau udah jadi anggota dewan ketawanya nggak begitu lagi, Mbak. Nggak, tetap yang jingis ya. Tetap jegigis lah, tetap seperti kita di pantry biasanya makan siang itu. Jadi ada ya apa saya berpikir bahwa nggak perlulah itu kecuali kalau urusan akademik saya ngurusi dosen dan sebagainya gitu, oke lah pakai doktor gitu. Tapi kata tim saya harus dipakai itu. Amin tuh loh, kurang sombong. Nanti dikira kalau Nihayatul Wafiroh dikira uang sekarang banyak orang namanya Nihayatul Wafiroh ya. Di pinggir hutan itu loh ada namanya Nihayatul Wafiroh juga. Jangan-jangan dikira Nihayatul Wafiroh pinggir hutan kalau nggak ada doktornya. Ya ampun, ya sudahlah. Jadi ya jadi nilai jual juga ya Mbak, nilai tambah juga sebenarnya ya. Iya, tapi malu juga karena nggak produktif. Tapi ya sudahlah. Ya jadi menurut saya sih
tergantung orangnya. Bisa jadi memang mungkin bagi orang lain menggunakan dengan berbagai titel itu akan menambah value mereka di politik. Tapi sebenarnya menurut saya personally, saya tidak terlalu suka dengan berbagai embel-embel itu. Kalau itu kaitannya dengan akademik, ya untuk urusan akademik go ahead. Tapi kalau untuk urusan yang lain sebenarnya kalau nggak penting juga nggak perlu. Jadi itu totali pilihan masing-masing orang. Jadi memang ya tergantung kesempatan juga ya Mbak. Mungkin sebagian politisi baru terpikir dan punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ketika dia sudah jadi politisi gitu ya, sedangkan Mbak Nini ya di jalannya ada sebelum kemudian dilanjutkan pada saat kebetulan gitu. Ada kok teman-teman politisi yang sampai sekarang juga masih ngambil S3, jungkir balik, begitu juga saya tahu betul mereka struggle untuk menyelesaikan itu. Kalau saya kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman, kalau saya kira-kira ngambil postdoc, kira-kira kalau saya apply scholarship, kira-kira ada yang mau nggak ya membiayai saya? Siapa tahu udah nggak marginal lagi Mbak. Siapa tahu saya bisa nyusul Ira gitu kan. Ira sama Farid ya. Ngambil postdoc gitu kan, who knows gitu kan. Oke. Nah, teman-teman tambah seru ya, dan ini juga sudah banyak ternyata yang mengambil poin-poin penting dari obrolan kita Mbak. Katanya Mbak Nini itu sangat menginspirasi. Baru kali ini lihat narasumber yang baru ngelihat aja ketawa udah kelihatan banget pinternya gitu. Baru ketanya doang Mbak. Mari post up. Oke Mbak, next question ya Mbak ya. Questionnya 21 loh padahal. Iya padahal ya, banyak banget ini sebenarnya nih. Ya, Mbak Nini kan juga punya latar belakang aktivisme yang kuat gitu dalam gerakan perempuan. Nah, sejauh mana Mbak latar belakang aktivisme ini jadi modal Mbak Nini sebagai politisi perempuan? Oke. Pernah suatu saat, Ren, ini yang juga pelajaran banget buat saya. Jadi pernah suatu saat saya itu acara Women Asian Caucus something lah, acara Caucus perempuan parlemen se-Asia. Waktu itu saya bilang begini, bagaimana bisa kita akan mendorong soal undang-undang perkawinan, soal monogami, dan sebagainya, kalau ternyata yang jadi anggota dewan kita, perempuan, banyak istri keduanya gubernur, for instance ya, istri ketiganya siapa, dan sebagainya begitu. Dan saya waktu itu ditegur, dan teguran itu sampai saya ingat sampai sekarang, itu yang negur adalah mantan menteri dari Bangladesh perempuan. Dia bilang gini, Nini, kamu mempertanyakan kualitas perempuan yang anggota DPR. Apakah kamu pernah mempertanyakan kualitas anggota DPR laki-laki? Pang-pang rasanya itu. Rasanya seperti tampar. Kita nggak bisa memilih nih. Kita nggak bisa memilih bahwa memang mereka lah yang dipilih oleh masyarakat. Memang mereka lah yang sebenarnya yang sama masyarakat dipilih untuk mewakili suara mereka di DPR. Jadi kamu nggak bisa memilih lagi siapa yang akan duduk di anggota DPR, tuh nggak bisa memilih lagi. Yang bisa kamu lakukan adalah memberikan capacity building ke mereka. Nah ini sebenarnya PR sebenarnya bagi seluruh perempuan, dan sebenarnya kalau pengalaman saya terutama waktu kampanye 2014 ya. Kalau 2019 sudah nggak terlalu ini ya, karena mungkin sudah second time ya. Kalau 2014 saya merasa bahwa kampanye yang paling berat itu sebenarnya kampanye dengan sesama perempuan. Karena merasa wilayahnya sempit, jadi sesama perempuan kebanyakan menjatuhkan sama perempuan. Saya selalu bilang selalu membedakan antara politik maskulin dan politik feminin. Nggak tahu, itu istilah saya. Jadi nanti nggak usah dikoreksi ya Farid dan teman-teman. Itu istilah yang saya buat sendiri. Maksudnya kalau politik maskulin itu mereka hanya datang ketika menjelang pemilu dan mereka hanya berpikir power. Kalau bagi saya politik feminin itu adalah politik is not only to get the power, but to serve the community.
Jadi itu yang saya lakukan, dan menurut saya itu yang paling berat adalah selama ini kalau waktu 2014 adalah bagaimana kampanye sesama perempuan. Karena banyak perempuan yang menggunakan bukan politik feminin, tapi politik maskulin juga. Mereka tidak membangun ranah politik sendiri, tapi membangun cara berpolitik sendiri, tapi mereka mengikuti cara berpolitik maskulin. Dan ini menurut saya tidak memiliki ciri khas sendiri, dan ini juga membahayakan dan malah melanggarkan sistem patriarki yang memandang politik itu kotor dan sebagainya. Jadi ketika saya kampanye, saya itu kalau kampanye tidak pernah mengatakan pilih saya. Dan makanya kalau kata orang-orang, kalau saya tuh kampanye itu lama. Orang-orang kampanye itu cukup 10 menit selesai. Kalau saya kampanye, saya itu pasti yang saya utamakan adalah mendelivery pendidikan politik. Saya akan bercerita apa sih bedanya DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, dan kenapa harus ada perempuan. Dan kenapa Anda harus mengenal calonnya, harus Anda pilih itu kenapa? Saya pendidikan politik itu. Saya sempat diprotes banyak orang, saya bilang gini, udahlah, kalau urusan pendidikan politik nanti saja ketika kamu sudah jadi anggota DPR. Kamu bisa memberikan pendidikan politik. Tapi kalau sekarang kampanye saja, pilih saya, obral janji selesai. Tapi bagi saya begini, waktu 2014, waktu 2014 kampanye pertama itu ya, 2014, saya berpikir begini, kalau saya sekarang waktu kampanye, tidak memberikan pendidikan politik, lalu saya tidak terpilih, berarti saya kehilangan kesempatan. Tapi kalau saya sekarang memberikan pendidikan politik, lalu saya terpilih, berarti saya punya 2 kali kesempatan untuk memberikan pendidikan politik. Dan itu terus saya berikan sampai saya 2019. Tim saya selalu ingat 3 hal yang selalu saya tanamkan ketika saya kampanye. Pertama, saya selalu mengharamkan menjelek-jelekan rival. Bagi saya, menjelekkan rival itu seperti melempar kotoran. Kalau kita melempar kotoran ke orang lain, yang kita lempar belum tentu kena, Jeng Renvi, tapi tangan kita sudah pasti kotor. Tangan kita sudah pasti kotor. Dan kalau kita menjelekkan orang lain, itu sudah seperti kampanye gratis kan buat orang lain. Tuh. Yang kedua, saya tidak pernah berjanji. Jadi bagi orang lain kan, nanti kalau saya jadi DPR, contoh, saya akan bangun musola di sini. Coba kalau saya janji seperti itu, terus saya di Komisi 9 yang nggak ada hubungannya dengan musola. Gimana coba? Saya setelah itu saya tidak pernah tahu saya diletakkan di komisi berapa. Dulu waktu 2014 saya 2014 sampai 2018 saya itu di komisi 9 saya menjadi anggota. 2018 awal saya dipindah ke komisi 2 menjadi pimpinan itu. Yang tugas pertama saya itu sidak KTP. Yang Cendreng tadi tanya, itu diwakil pimpinan. Habis itu 2019 saya balik komisi 9 diwakil pimpinan. Saya tidak pernah tahu. Jadi yang kedua tidak boleh berjanji. Yang ketiga tidak boleh money politik. Saya selalu mengajarkan ke tim saya bedanya money politik dan political cost. Kalau political cost itu kan ya namanya saya menyuruh orang untuk memasang stiker contoh, untuk memasang spanduk pasti butuh dong uang transportasi untuk beli bensin, untuk beli tali rafia dan sebagainya. Itu political cost. Jelas tapi, itu ya Mbak. Jelas, tapi kalau money politik enggak, money politik itu saya kasih kamu uang 10.000, nanti kamu bayar, kamu milih aku. Nah, biasanya saya selalu bilang gini, saya termasuk mengharamkan itu. Saya mengharamkan, silakan dicek ke seluruh tim saya tidak pernah membuat itu, even satu single pun amplop. Karena bagi saya, ya politik itu ibadah, harus perjalanan pun ke situ harus dilakukan dengan ibadah. Saya selalu bilang ke orang-orang, kalau Anda minta money politik, saya akan kasih. Tapi jangan berharap nanti kalau saya jadi 5 tahun lagi saya akan datang ke sini. Karena suara Anda sudah saya beli habis di depan. Dan ketika Anda minta sesuatu kepada Mbak Nini suaranya menghilang ya? Halo? Ya, halo, sudah on tadi lagi. ada telepon masuk, sudah saya dicek. Oh, okay. Jadi kalau
kalau setiap kali Anda minta satu speser pun uang, speser pun uang yang dari anggota DPR, berarti Anda sudah meletakkan satu bibit korupsi kepada anggota DPR. Karena belum tentu nanti gajinya itu cukup untuk melakukan, untuk memberikan itu. Nah, itu yang Halo Mbak. Mas, tolong WA Abah, aku lagi live. Sorry, ada telepon dari orang rumah, jadi dari Abah. Bisa. Oke. Jadi ini yang sebenarnya yang saya terus ajarkan kepada masyarakat. Jadi saya selalu mengatakan bahwa di politik itu yang penting itu bagaimana kita ini memberikan pendidikan politik ya kepada masyarakat gitu loh. Nah, salah satu yang banyak tidak diambil oleh perempuan itu adalah pendidikan politiknya itu. Pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi bagi politisi perempuan itu jangan bermain model politik laki-laki juga yang hanya datang bla bla bla. Saya itu kalau suruh mengisi training teman-teman soal bagaimana pemenangan, saya dengan senang hati kata orang, kamu nggak takut apa caramu ditiru orang lain? Walaupun saya memberikan trik dan tips yang sama, orang lain juga pasti akan berbeda kok. Cara salaman kita pun juga berbeda. Coba deh, salaman kita, ada orang model salamannya itu cuma kayak ngambang gitu, seret gitu. Ada yang gitu kan, itu pun juga akan ngaruh gitu lah. Kadang orang hanya seperti itu, bagaimana mobil yang kita pakai, bagaimana cara kita berjilbaban, bagaimana kita tersenyum pun juga berbeda. Itu akan mempengaruhi juga gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu lah. Makanya toh juga kalau lagi kampanye saya selalu meletakkan posisi saya itu in zero position. Dalam artian kalaupun jadi memang takdir saya di situ. Kalaupun nggak jadi ya memang we have to have another planning lah. Begitu. Yeah. Jadi memang seorang Nini Wafiro, aku sampai terkesima gitu Mbak. Ya ampun. Mendengar paparannya Mbak Nini ya gitu. Ya jadi memang kalau seorang Nini Wafiro ya punya value-value yang mungkin kandidat lain, politisi lain itu tidak punya gitu ya. Sehingga itu yang memperkuat Mbak Nini menjadi seorang politisi ya perempuan gitu. Nah Mbak, kalau terkait dengan partisipasi dan juga representasi perempuan nih dalam politik gitu ya. Sejauh mana itu berpengaruh pada transformasi norma dan juga struktur patriarki di Indonesia saat ini? Jadi kalau saya bilang sebenarnya tidak ada satupun partai politik besar sampai partai politik kecil itu yang sukses dalam pengkaderan politisi perempuan. Setiap kali masa pendaftaran caleg pasti seluruh partai kebingungan untuk memenuhi 30%. Pasti. Mau partai besar maupun partai kecil, sama saja. Karena memang lagi-lagi ini persoalan memang stereotip kita di masyarakat itu masih luar biasa kan. Tidak semua, makanya ketika ada perempuan yang punya kesempatan untuk maju, memang kita harus dorong betul gitu loh. Karena tidak banyak orang perempuan yang punya kesempatan dan punya kemauan. Kadang-kadang punya kemauan tapi tidak punya kesempatan. Terlebih persoalan contoh finansial. Kita ini perempuan di Indonesia itu contoh, kalau laki-laki ditawari untuk maju caleg, dia hanya mikir untuk dirinya sendiri. Oh oke. Yaudah, oke, fine. Kalau kita, bentar harus izin dulu. Finansialnya gimana ya, karena kebetulan mungkin finansialnya kebanyakan kalau perempuan Indonesia kebanyakan finansialnya masih tergantung gitu, begitulah macam-macam. Bahkan dulu saya ingat betul teman saya bilang bahwa dia tidak bercita-cita punya istri seperti saya. Dan saya bilang bersyukur saya juga tidak pernah bermimpi punya suami seperti kamu gitu kan. jadi itu persoalan kita masih soal kaderisasi perempuan di semua partai masih bermasalah. Menurut saya sebenarnya sekarang itu sangat mempengaruhi ya bagaimana politisi perempuan itu sangat mempengaruhi. Contoh begini,
uh, bagaimana peraturan yang ada, bagaimana peraturan itu sudah sangat sensitif atau tidak. Ini kebetulan saya di mitra saya itu ada 2 kementerian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu di badannya ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu BP2MI, itu BP2TKI dulu, lalu BKKBN. Nah, Menteri Ketenagakerjaan sekarang ini perempuan, Bu Ida Fauzia. Bu Ida Fauzia salah satunya kemarin itu meluncing program tempat kerja yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana sebenarnya ini ketika seorang perempuan di posisi tertentu dan dia punya bukan hanya perempuannya tapi juga punya perspektif ya. Jadi isu soal perempuan ini jangan hanya sebagai topik tetapi sebagai perspektif ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena banyak orang yang hanya sebagai topik, tidak sebagai perspektif. Ketika seorang perempuan menduduki posisi tertentu dan dia punya perspektif, dia bisa merubah sesuatu gitu loh. Nah, kebetulan kayak kami di Komisi 9 kan ada punya BKKBN, ada Kementerian Kesehatan juga, banyak perempuannya. Kebetulan pimpinan komisinya juga perempuan. Dulu dari 5 pimpinan, ini perempuannya 3, sekarang tinggal 2. Pimpinan sama ketuanya sama saya. Nah, banyak hal yang kita perjuangkan. Salah satunya soal stunting. Awal-awal tuh stunting itu nggak jelas posisinya itu di mana, siapa yang akan ngurusi, karena stunting ini kaitannya juga dengan banyak hal ya, soal kalau dulu sempat salah satu setingkat menteri bilang bahwa untuk menyelesaikan stunting itu dengan setiap rumah punya ayam. Dengan setiap rumah punya ayam, asumsinya dengan punya ayam bisa bertelur dengan makan enak. Padahal ini stunting ini kaitannya juga salah satunya dengan soal culture ya. Soal culture dalam artian bahwa orang yang kerja di luar rumah, suami dianggap butuh gizi lebih banyak daripada istri yang hamil yang kerja dalam rumah gitu contoh. Walaupun punya ayam bertelur, tapi kalau telurnya ini dikasihkan ke suami yang kerja daripada istri yang hamil dan bekerja di rumah, tentu sama saja kan akhirnya gitu. Nah, ini akhirnya kita minta, waktu itu salah satu rekomendasi kita minta agar stunting ini leading sektornya, ketuanya itu diletakkan di BKKBN. Karena salah satunya BKKBN ini kaitannya dengan kependudukan dan itu kita bisa memonitor di situ. Daripada kalau tingkat Menko kita tidak bisa memonitor. Karena kalau tingkat Menko, Menteri Koordinator itu tidak punya mitra di komisi. Akhirnya betul, alhamdulillah sudah bisa di tingkat di BKKBN. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita coba perjuangkan. Nah, periode lalu salah satunya juga yang kita perjuangkan soal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada namanya PBI, penerima bantuan iuran, atau yang dibiayai oleh negara, baik oleh APBN maupun APBD. Nah, dulu itu orang ibu hamil yang dibiayai oleh negara, itu anaknya lahir, belum tentu anaknya itu juga PBI, belum tentu anaknya bisa dibiayai oleh negara. Jadi banyak orang yang melahirkan, dokternya nggak mau megang. Ini anaknya yang akan bayar siapa nih yang akan ngurus kalau anaknya bermasalah dan sebagainya. Akhirnya kita sangat berjuang saat itu. Kalau ibunya PBI, penerima bantuan iuran, atau yang menerima BPJS KIS dari pemerintah, itu anaknya juga otomatis juga di situ. Ini perjuangan dari banyak perempuan yang kebetulan di Komisi 9 saat itu. Dan alhamdulillah goal. Jadi sebenarnya itulah yang banyak hal sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman ya di Komisi 9 dan saya yakin juga di banyak komisi. Cuman kadang-kadang kita ini banyak ya, kadang-kadang sih memang kita mendelivery pendidikan politik kita itu memang belum merata dan belum posisi yang sampai detail ya, sehingga masyarakat masih berpikir yang namanya DPR yang baik itu DPR yang bisa memberikan mereka sesuatu yang sifatnya kelihatan mata. Contoh, memberikan bantuan dengan jembatan, memberikan bantuan untuk bikin musola dan sebagainya. Tapi untuk kebijakan-kebijakan seperti itu dianggap tidak ada. Jadi saya dianggap bukan DPR yang baik karena belum bisa memberi bantuan untuk bikin musola, membuat masjid dan sebagainya.
Padahal yang sifatnya kebijakan banyak sekali, tapi ya memang itu salah satunya bukan salah masyarakat, salah satunya salah kita yang tidak pernah mendelivery soal pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bahwa tugas DPR itu seperti ini loh. Seperti ini, dan kita memang masih meletakkan sebagai DPR sebagai ATM gitu loh. Nah, itu yang memang harus kita rubah. Jadi sebenarnya kalau ingin saya katakan memang 30% itu harusnya bukan hanya persoalan, karena selama ini kan 30% itu baru pencalekannya. Ya. Belum pada dulu kan kenapa kita kekeh 30% waktu ini, karena asumsinya kan yang ke 30% terus habis itu harus di posisi yang nomor 1 atau 2, nomor 3, zigzag gitu kan. Asumsinya karena yang terpilih itu masih berdasarkan nomor urut. Ternyata saat itu dirubah setelah 1, 2, 3 kita sudah goal itu, ternyata keputusannya bukan nomor urut lagi, tapi keputusannya suara tertinggi. Jadi suara terbanyak. Mubadir aja, yang suara 1, 2, 3 itu mubadir aja. Tapi ya tetap saja nomor urut 1, 2, 3 itu penting, karena masyarakat kita kebanyakan pasti tetap milih yang nomor atas, nggak mau lihat bawah-bawah, itu sulit. Oke. Jadi bisa dibilang bahwa keterwakilan perempuan di parlemen juga diharapkan bisa berkontribusi ya Mbak ya pada kesejahteraan perempuan dan anak itu, dengan menyasar isu-isu kunci yang satu punya dampak langsung ya terhadap kehidupan perempuan dan anak, seperti yang kayak Mbak Nini tadi bilang, isu stunting, isu kesehatan dan lainnya, tapi juga bisa berdampak pada perubahan kebijakan yang lebih baik pada isu-isu yang punya dampak jangka panjang ya, kayak tadi bagaimana BPJS kesehatan, kebijakan BPJS kesehatan yang bisa pro rakyat. Contoh ketika saya di Komisi 2 ini mitra saya KPU dan Bawaslu. Saat itu ada kebijakan bahwa waktu itu hanya sekedar 30% tuh perempuan hanya di tingkat pencalekan. Lalu kemudian kita turunkan 30% itu harus juga di kepengurusan partai. Jadi ada setiap kali pemilu kita itu ada namanya verifikasi partai. Partai-partai ada yang partai-partai yang bisa lolos, partai-partai yang lolos dari verifikasi itu bisa mengikuti pemilu berikutnya. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa mengikuti. Nah, itu salah satu syarat kepengurusan di tingkatan, di tiap tingkatan itu salah satunya harus 30% pengurus perempuan. Salah satunya itu. Jadi sebenarnya kalau makanya saya itu kalau ditanya kamu mau di komisi berapapun fine bagi saya, karena setiap komisi pasti akan bersinggungan dengan isu perempuan. Komisi berapapun pasti akan bersinggungan dengan dengan persoalan perempuan. Komisi berapapun pasti akan ada persoalan perempuannya. Jadi bagi saya mau diletakkan komisi berapapun monggo saja. Jadi kalau gitu. Kan memang juga banyak yang bilang bahwa untuk perempuan kan personal is political ya Mbak ya. Ini berbahasa Inggris. Every day is politik. Oh gitu. Jadi memang ketika ditempatkan di komisi mana saja harus siap, dan tentunya yang diusung juga bahwa penting ada perubahan kebijakan untuk isu-isu perempuan dan anak. Gitu ya. Ya, persoalannya memang yang penting adalah bagaimana kita memperkuat perspektif kita kan. Kalau perspektif kita sudah kuat dimanapun berada, pasti itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita kan. Betul. Serius banget sih kita. Iya. Oh iya, saya mau menyapa deh teman-teman yang sudah bergabung sama saya dan Mbak Nini. Nih rame banget ya, dan semuanya juga sudah bersay-say hello gitu ya. Ini ada gubernur Jakarta, gubernur AFP Jakarta, Agus Rowi. Oh iya, aku lihat tadi. Gus Rowi. Gus Rowi masuk Jakarta. Ya, salam dari saya dan Mbak Nini, dan juga teman-teman boleh loh untuk menitipkan pertanyaan atau mau komen-komen apa terkait tema kita malam ini, yaitu politisi perempuan, pengalaman dan pemikiran. Dan sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan nih Mbak. Ini pertanyaan apa ngetes aja ya nih si Farid nih. Mas Farid nih katanya, apa sih gimana bedanya Nini? Apa sih bedanya Mbak Nini yang dulu sebelum terpilih menjadi anggota DPR dengan yang sekarang? Mungkin tuh berhubungan juga kali Mbak ya dengan agensi seorang Nini Owatiroh gitu kan. Siapa tahu kan ya mungkin ada bedanya gitu. Kalau dulu
ibu, istri, kemudian juga pelajar ya, kan mahasiswa gitu ya. Mungkin sekarang jadi tambah banyak agensinya. Nah, apa saja Mbak yang berubah buat Mbak Nini dan kira-kira apa sih yang bisa em, menjadi tali ikat dari keseluruhan agensi yang Mbak Nini miliki sehingga Mbak Nini bisa tumbuh menjadi seorang politisi perempuan seperti saat ini gitu, yang dikenal kritis, tegas, pemberani dan lainnya. Harusnya pertanyaannya kan harus persamaan dulu ya Farid, jangan perbedaan dulu, bingung aku perbedaan. Kalau persamaannya masih tetap pakai sandal jepit. Sempat sih kemarin mau belajar pakai high heel gaya-gayaan gitu ya. Terus apalagi ternyata sekarang sudah habis operasi punggung, jadi kembali kepada sneaker ya, pakai sepatu. Perbedaannya yang jelas mungkin sekarang satu lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ya, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, lebih legowo. Lebih belajar legowo. Jadi saya kemarin itu beberapa waktu lalu ya, sekitar 3 minggu yang lalu ya, saya lagi rame banget dihujat media sampai luar biasa sekali soal pendapat saya soal JHT, jaminan hari tua. Ada ribuan di medsos saya, sampai ada meme-meme yang luar biasa di medsos saya, bahkan sampai ada yang ya DM juga full, medsos saya mulai Instagram, Facebook dan semuanya lah, habis-habisan, sampai nggak produktif sampai menyangkut soal jilbab saya, agama saya, sampai seperti itulah. Dan satu sisi itu menguji saya dan itu memang salah satu resiko jadi politisi. Kata beberapa orang, kenapa kamu kok bisa waras? Ya karena saya nggak saya baca. Karena saya yakin ketika orang yang mau menyampaikan pendapat yang benar, pasti mereka juga menggunakan cara yang benar juga. Ketika mereka cara menggunakan yang benar, mereka akan DM. Kalau mereka ada DM yang benar, saya akan baca. Saya akan reply juga. Tapi kalau tiba-tiba pop, saya hanya tahu bahwa mereka hanya sekedar take attention. Itu. Saya jadi lebih legowo, lebih bisa berhati-hati, dan yang jelas saya kan di politik itu harus bisa menari ya. Kapan kita harus ke kanan, kapan kita harus ke kiri, kapan kita harus memutar, kapan kita harus merunduk dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Yang jelas saya lebih legowo dan kepasrahan kepada Allah itu lebih tinggi. Kalau tadi Mbak Remvi tanya soal agensi saya ya. Jadi kalau dulu sih saya student dan saya selalu proud to say I'm student, karena kalau kata dosen saya, as long as you are still student, kalaupun salah ngomong bahasa Inggris bisa dimaafkan gitu. Makanya salah satu dulu alasan untuk maintain menjadi student, biar kalau salah ngomong bahasa Inggris masih bisa. Ini jangan-jangan dua couple teman kita ini juga gitu. Nggak mau segera diselesaikan. Nah, dulu students sebagai istri, ibu, anak, bagian dari sosial, bagian dari guru dan sebagainya. Sekarang tambah satu lagi, yaitu saya menjadi anggota DPR gitu. Menjadi anggota DPR dan saya merasa ketika saya jadi anggota DPR, ketika saya memakai PIN ya. Jadi ketika saya pakai PIN tuh ya kalau di kantor. Kalau di kantor saja kalau saya pakai PIN. Bahkan kalau saya lagi kunjungan kerja, saya sangat jarang pakai PIN. Nggak tahu, bagi saya saya harus merespon sebuah masalah itu tidak persoalan ketika saya pakai PIN atau tidak. Yang saya harus lakukan ketika saya merespon sesuatu, apakah saya responnya soal kemasyarakatan, soal sosial, itu tidak persoalan saya jadi DPR atau tidak. Ini persoalan saya jadi manusia. Siapapun yang jadi manusia pasti akan merespon seperti itu. Jadi kalau ditanya dengan segala agensi yang saya miliki sekarang ini, apa sih yang menjadi pengikat? 2 hal.
human and women. Human and women. Yang menjadi pengikat semuanya adalah human, saya adalah manusia dan saya perempuan. Jadi apapun kondisi saat itu, ketika saya merespon masalah, saya sedang jalan-jalan lah, tiba-tiba ada persoalan di situ, ada orang tidak bisa dapat kamar, ada BPJS dan sebagainya, otomatis mau tidak mau saya pasti harus melakukan itu. Saya pasti harus melakukan sesuatu di situ. Setiap hari saya juga harus menjawab WA gitu ya. Orang laporan mulai ya, saya sempat nulis di WA saya, di Facebook saya kemarin, banyak orang mulai minta program bayar sekolah anak dan sebagainya. Bahkan yang kemarin yang paling lucu adalah salah satunya adalah ada ibu-ibu WA saya minta ngomong ke dosen anaknya karena judul skripsi anaknya ditolak terus. Dikira urusan judul skripsi ditolak itu urusan politik. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi maksud saya, yang saya lakukan ini ya karena saya manusia. Jadi saya dalam posisi apapun saya harus melakukan itu. Kalaupun kebetulan saya DPR, itu adalah vehikel saya. Kebetulan saya DPR, yang saya dengan vehikel itu saya harus pergunakan untuk melakukan membantu orang lain, contoh begitu. Oke, karena saya DPR, kebetulan saya punya akses untuk bisa telepon siapa. Mungkin saya bisa telepon menteri, mungkin saya bisa telepon BPJS, mungkin saya bisa telepon direktur rumah sakit, mungkin saya bisa telepon seseorang dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah ini. Tapi membantu orang lain ya, itu adalah agensi saya sebagai manusia. Dan ketika saya melihat sesuatu persoalan pasti sisi perempuan saya pasti akan keluar. Sisi perempuan saya akan keluar. Jadi yang menjadi pengikat dari seluruh agensi saya itu yakni I am a human, I am a woman. Begitu. Jadi itu yang membuat saya menganalisis sesuatu ya biasanya itu. Ini kira-kira human nggak? Jadi dan itu yang kadang-kadang menjadikan saya kadang-kadang tidak baik-baik saja untuk banyak hal. Kalau kata teman-teman saya, kalau kata suami saya, tidak semua hal itu harus kamu selesaikan. You are not angel. Dan itu contoh waktu Delta kemarin ya, waktu Delta menyerang itu, waktu banyak orang meninggal dan sebagainya, saya sendiri juga kena Delta ya, saya nggak bisa tidur ketika baru sebentar tidur, tiba-tiba ada orang telepon nyari rumah sakit, saya nggak bisa bantu, saya nangis, harus ditenangkan banyak orang di sekeliling saya. Sudahlah, kamu sudah berusaha untuk nyarikan rumah sakit, iya tapi kalau ini nggak dapat rumah sakit, kalau mati gimana? Saya nanti akan berdosa. Terus ini nggak dapat oksigen seperti apa? Saya harus nyari, harus telepon teman-teman yang minta bantuan, teman-teman yang punya akses yang kayak apa, teman-teman diving. Nggak mungkin mereka dalam kondisi COVID harus diving. Jadi tabung yang oksigennya saya pinjam. Saya harus mengirimkan obat ke banyak orang, merawat orang-orang yang isoman. Karena saya pikir saya baru selesai COVID, jadi saya imun saya masih tinggi, jadi saya nggak pakai APD, saya pakai ini. Jadi ini bagaimana saya nangis setiap hari dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu juga tidak baik untuk saya, karena saya merasa saya harus bantu banyak orang, itu mau bikin saya jadi semacam kayak saya harus jadi angel yang harus membantu banyak orang. Jadi kadang-kadang juga malam itu, akhirnya sekarang saya sudah mulai membiasakan diri, mungkin jam 10, jam 11, I try to off my phone, karena apa? Ya karena memang orang apalagi kalau lagi sakit jam berapapun juga pasti akan minta bantuan ya, harus begini. Saya jam 2 malam harus nyari orang untuk nyarikan oksigen. Tengah malam, jam 2 malam harus meletakkan beberapa orang nyarikan oksigen, terus harus merawat orang, harus
Ya sudah, ya begitu, dan itu bukan hanya di Jakarta saja ya, di banyak tempat harus telepon. Ya begitulah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang saya tidak baik-baik saja. Satu sisi ya seperti itu, human saya, mungkin agensi saya sebagai human kadang-kadang terlalu kuat daripada agensi saya sebagai DPR. Jadi ada plus minusnya juga ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak, balik lagi Mbak ke soal isu kunci ya yang punya transport perempuan misalnya. Kan sekarang ini ada 2 RUU penting nih. Saya coba balik ke sana ya. Yang diharapkan untuk segera jadi undang-undang tapi masih mengalami kemandekan di DPR. Kita sebut aja misalnya RUU perlindungan pekerja rumah tangga ya, kemudian juga RUU tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini ya progresnya walaupun sudah ada progres baik ya, tapi sulit sekali gitu untuk segera disahkan. Nah, kalau menurut Mbak Nini, kenapa sih Mbak bisa sulit sekali mengesahkan RUU yang sebenarnya punya orientasi kuat ya untuk perlindungan korban? Dan apakah ada persoalan terkait elitisme di antara sesama anggota DPR gitu sehingga dua RUU ini ya tidak bisa segera disahkan? Dan sejauh mana Mbak politisi perempuan seperti Mbak Nini bahkan dengan koalisi ya, saya nggak salah itu ada koalisi kaukus perempuan ya, kaukus perempuan politik ya kalau di Dewan itu punya peran penting dalam proses legislasi rancangan undang-undang seperti ini. Tahun 2015 periode lalu yang mengusulkan RUU waktu itu masih RUU PKS ya, belum ada tindak ya, masih RUU PKS penghapusan kekerasan seksual, saya yang mengusulkan. Waktu itu karena saya masih di anggota Balik, jadi 3 orang yang mengusulkan saat itu. Kayaknya tadi ada juga Ami dari yang sudah pindah ke Nasdem, kayaknya tadi join, ada Ami juga di sini kayaknya. Halo Ami, semoga masih join. Waktu itu saya, Ami, dan juga Mbak Esti dari PDI, waktu itu yang mengusulkan di Balik saat itu, dan itu tidak mudah. Karena lagi-lagi yang seperti saya katakan, tidak semua anggota DPR punya perspektif yang bagus soal gender balance dan sebagainya. Dan inilah yang namanya komunikasi politik. Jadi pernah suatu saat kami memutuskan untuk minta kepada pimpinan Balik untuk menggelar rapat tertutup. Itu waktu periode lalu ya. Rapat tertutup, karena walaupun sebenarnya itu harusnya rapat terbuka, saya minta rapat tertutup karena asumsi kami ketika rapat membahas ini pasti ada jok yang seksis lah, jok yang seksis yang menurut mereka fine aja, menurut teman-teman kolega saya fine aja. Kalau nggak keras katanya nggak mau gitu kan, ya menurut mereka lucu gitu loh. Nah ini kalau terbuka dan dimuat oleh media akan sangat ramai dan menjadikan orang-orang pasti teman kolega saya akan marah, akan nggak nyaman dan sebagainya, malah menolak untuk membahas ini. Jadi lebih baik tertutup. Nah ini yang kadang-kadang juga banyak tidak dipahami oleh kawan-kawan aktivis perempuan yang mendorong undang-undang ini. Gitu. Kami termasuk orang yang termasuk diomelin oleh teman-teman banyak kawan. Kenapa jadi tertutup ini rapatnya? Padahal disitulah ada kami yang tahu gimana komunikasi politik di situ. Terus habis itu bagaimana kami harus mundur 1 langkah karena beberapa agenda kita tahulah ya karena di politik itu yang orang memikirkan kita mikirnya A B C D E sampai Z gitu loh. Jadi ada agenda A yang kita memang harus step back satu. Nah ini kita berharap walaupun nanti di draft kita dari DPR step back 1, ini teman-teman ini bisa mendukung dari sisi pemerintah agar poin ini tetap ada, sehingga nanti ada negosiasi nih. Nah ketika itu dihilangkan di draft pemerintah, kita lagi yang sebagai pengusul dihabisin oleh sesama teman aktivis perempuan. Itu jadi kami waktu itu sangat benar-benar berhadapan pada situasi kami harus menghadapi teman-teman di internal Balik, juga harus menghadapi tekanan dari teman-teman di luar. Teman-teman di luar karena merasa ini draftnya sudah tidak sesuai, bla 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 bla. Nah,
Habis itu sudah masa berakhir, habis itu ini diusulkan lagi. Jadi undang-undang tidak pidana kekerasan TPKS ya. Uh, uh, Alhamdulillah salah satunya kemarin Pak Jokowi, sebenarnya kuncinya di ini ya, kuncinya di pemerintah ketika pemerintah mengatakan go ahead support gitu. Karena memang ada beberapa enggak I don't want to mention about partai apa, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan ini untuk memang mungkin tidak disahkan karena mungkin masih menganggap ini belum penting atau memang menggunakan ini untuk sebagai bahan jualan mereka. Jadi mau diperbaiki sebaik apapun bisa jadi ya mereka nggak akan sepakat gitu loh. Bisa jadi nggak akan sepakat. Nah, ini butuh willingness dari pemerintah. Kalau kemarin Pak Jokowi sudah bagus ya. Pak Jokowi sudah mengatakan undang-undang ini harus segera diselesaikan. Nah, ini sebenarnya memang harus urgent. Nah, saya sejauh ini sekarang tidak saya memang sering kali diminta teman-teman untuk mengomentari soal ini, tapi karena saya sekarang tidak di badan legislasi, karena saya di pimpinan. Kalau di pimpinan itu tidak boleh merangkap di alat kelengkapan dewan, karena saya sudah di pimpinan, fokus di pimpinan. Jadi biasanya kalau ada orang bertanya soal ini, saya akan minta untuk langsung komunikasi dengan teman-teman yang di balik atau komisi 8 ya, karena nanti biar wilayah mereka. Nah, inilah salah satu ini Mbak Renvi, capacity building sesama anggota dewan juga seperti itu. Ini memang diskusi pelik ya, karena kita cuma 123 loh. Ya. 123. Jadi dan berapa yang pimpinan partai berapa sih? Karena itu diskusi. Setiap undang-undang itu pasti diskusi untuk memutuskan undang-undang itu akan jalan atau tidak. Salah satu pasti diskusi di partai kan, Mbak. Betul. Diskusi di partai. Jadi kalau partai seperti apa. Contoh, partai saya sudah meminta untuk balik segera memperjuangkan undang-undang TPKS harus segera disahkan. Begitu. Udah jelas itu berulang kali di rapat fraksi, juga rapat partai. Oh ya, selain ketua DPW PKB Gorontalo, saya juga di jajaran ketua di DPW PKB. Jadi ingat, gaya sombong. Nah, aku nggak sebut ya tadi, Mak. Nah, jadi itu sudah jelas. Cuman kan DPR itu kan tempat negosiasi ya. Tempat negosiasi, tidak bisa satu partai ngotot, lainnya akan diam. Pasti di situ ada negosiasi. Nah, disitulah yang sebenarnya willingness dari ini. Saya berharap sebenarnya dengan ketua DPR-nya dari perempuan, Mbak Puan bisa segera mengambil keputusan ya. Mbak Puan bisa mengambil keputusan untuk bisa mengeksekusinya ini seperti apa begitu. Nah, itu jawaban saya. Saya ingin ngomong soal ini. Capacity building, sebelum hilang. Capacity building sesama perempuan. Jadi sama dengan kampanye ya, menurut saya memang senggolan terberat di DPR kadang-kadang bukan dengan politisi laki-laki, tapi juga dengan politisi perempuan. Padahal kita sebenarnya, terutama saya yang sudah 2 periode, tanggung jawab saya untuk juga memberikan capacity building kepada teman-teman perempuan, terutama yang baru masuk gitu. Nah, saya biasanya capacity building yang saya lakukan contoh begini. Saya selalu mengajarkan ke teman-teman perempuan bahwa saya ini kebetulan saya memang dari dulu tidak punya anggaran 1 rupiah pun untuk media. Untuk wartawan, saya tidak punya itu, dan saya mengajarkan itu karena berprinsip saya, selama kita punya konten yang bagus, selama kita mengetahui isu tertentu dengan bagus, pasti wartawan akan mengejar kita. Jadi tidak usah membayar wartawan untuk wawancara dengan kita, tapi as long as we have the good knowledge in the certain issues, pasti wartawan juga akan mengejar kita gitu loh.
Itu. Nah biasanya kan contoh kalau ada isu tertentu ya, isu tertentu biasanya kan wartawan TV, wartawan dari media itu kan pasti akan tanya ya, contoh soal kayak BPJS, isu soal COVID apa-apa gitu ya. Kalau saya biasanya gini, oke, kalau saya sudah sering di TV ini, saya pasti akan minta, saya nggak bisa, tolong hubungi ini. Saya pasti akan kasihkan ke teman perempuan lain. Oke. Akhirnya itu mereka yang mulai belajar di TV itu. Terlepas mereka TV itu happy atau tidak, akhirnya finally mungkin balik lagi ke saya atau tidak, itu urusan lain. Tapi itu bagian dari capacity building yang saya bangun. Di samping itu juga kata orang, ngapain emang kan mubazir kamu kasih? Enggak. Satu, capacity building. Yang kedua juga biar bukan, kalau dalam politik biar kita bukan satu-satunya sasaran tembak nih gitu. Jadi pasti saya akan ngambil yang mungkin yang levelnya udah yang media. Kalau TV mungkin levelnya media udah yang TV yang we call grade A for something like that lah. Tapi yang ini saya pasti delivery ke teman-teman lain. Atau kadang-kadang saya juga ngambil, saya ngambilnya di TV saja, tidak ngambil untuk koran. Atau sebaliknya saya ngambil hanya untuk koran, tidak ngambil untuk TV. Jadi yang TV silahkan saya kasihkan ke teman-teman ini. Nah, itu salah satu saya berusaha untuk menurunkan ego saya agar saya tidak berpikir bahwa sama perempuan adalah untuk saling menjegal. Begitu juga dengan mau ada kegiatan contoh, ada organisasi lain ya, yang mungkin kayak yang lain organisasi, saya selalu berpikir coba cari teman-teman lain di partai saya yang perempuan yang kira-kira masih belum sibuk, biar lebih banyak perempuan dari partai saya yang bisa muncul dan sebagainya. Nah, apa itu yang membuat seharusnya yang harus kita berpikir bahwa capacity building, saya masih baru bisa melakukan capacity building sampai sejauh itu. Walaupun ada beberapa anggota DPR perempuan yang saya berusaha untuk dampingi, mulai saya ajari soal bagaimana sih media doorstop, bagaimana mengelola sosial media, bagaimana mengelola konstituen dan sebagainya begitulah. Walau saya nggak expert, cuman lah, I really love talking. Jadi ketika dengan orang akhirnya saya senang untuk melakukan itu, dan saya berharap sebenarnya memaksa teman-teman ini untuk they have something gitu loh. Tidak hanya berpikir bahwa saya sudah maintain media ini 1 bulannya saya kasih sekian, jadi pasti akan ada berita di situ. Kecuali kalau ada berita di situ, ada advertise di situ, berarti biasanya itu kan memang ada jatah dari DPR untuk melakukan itu. Tapi itu formal banget lah, bukan untuk my own opinion soal isu tertentu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, dan itu saya diajari oleh kawan. Ada namanya Mas Andreas Harsono. Itu dulu salah satu orang yang wawancara kita saat AFP dulu. Senior juga. Dia yang termasuk ketika saya jadi DPR, termasuk yang tak minta untuk training saya dan teman-teman staf saya. Jadi setiap kali saya maju anggota DPR terpilih, staf saya juga saya training. Karena mereka kasihan. Staf saya ini kan, kasihannya mereka ini ikut ke anggota DPR yang bodoh seperti saya. Jadi mereka harus menaikkan juga capacity building. Jadi mereka juga bilang, jadi nggak usah menyiapkan dana untuk media. Jadi as long as kamu punya kualitas yang bagus, media pasti akan mengejar kamu. Dan saya menerapkan itu gitu. Dan saya berusaha mengajarkan itu ke teman-teman ini. Makanya konsekuensinya ya saya harus berbagi ketika ada undangan. Toh juga tidak selamanya saya bisa kok memenuhi undangan TV itu. Jadi memang politisi perempuan juga perlu ya Mbak meningkatkan kualitasnya dalam hal apapun, terutama juga dalam penguatan isu-isu yang memang jadi
perhatian publik saat itu, sehingga media-media juga punya mereka juga bisa punya peluang untuk masuk ke media dan memberikan menyebarluaskan ya pemikiran mereka terkait isu itu gitu. Oke, Mbak Nini, nggak kerasa nih Mbak, kita udah hampir 1,5 jam teman-teman. Pasti banyak yang kecewa nih ya. Tuh kan bener Mbak, karena you're too talkative ya, jadinya kita waktunya nggak berasa gitu. Udah 1 jam 29 menit saat ini, dan sepertinya kita akan segera diputus nanti sama IG. Tapi in short Mbak, kira-kira apa sih yang bisa bagaimana kita memanfaatkan pemilu 2024 biar politisi perempuan punya peran lebih kuat bagi keadilan gender dan melalui politik formal? Support orang baik untuk masuk di politik. Support orang baik untuk masuk politik. Jangan biarkan politik hanya dipenuhi oleh orang-orang yang hanya punya ambisi di politik tapi tidak punya kualitas di politik. Dan itu, apakah itu Anda? Go ahead, gabung politik. Really powerful loh Mbak statementnya. Nanti aku jadi berpikir gitu ya, kira-kira mau mengikuti jejak Mbak Nini apa? Ayo, go ahead. I will send you the form. Thank you. Mbak Nini, sekali lagi terima kasih banyak sudah menemani malam mingguan kami malam ini, dan tentunya nggak cukup itu ada yang ngeluh, ya padahal aku baru gabung, ya kita dari tadi loh dari jam 7. Nanti disimpan kan? Ya, nanti disimpan dan teman-teman bisa lihat ulang ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nini. Saya Farid dan Ira mengucapkan terima kasih karena Mbak Nini sudah bersedia untuk gabung di acaranya Let's Talk. Mudah-mudahan bisa gabung lagi Mbak di acara Let's Talk yang lebih panjang durasinya. Yep. Sehingga nanti teman-teman jadi bisa punya banyak manfaat ya dari obrolan-obrolan di talk show maupun di acara-acara Let's Talk lainnya gitu. Nah teman-teman, sebelum saya tutup live Instagramnya, saya ada beberapa pengumuman. Jangan lupa nanti di tanggal 26 Maret kita akan ada Saturday Night with Let's Talk lagi, seri ke-33 dengan tema politik, riset gender dan seksualitas dengan Mbak Dr. Dina Listio Rini, dokter di bidang gender dan seksualitas, juga dosen ya. Nanti ada Kak Farid yang akan jadi host. Kemudian akan ada talk show seri ke-38 Let's Talk dengan tema Islam dan kekerasan seksual. Narasumbernya juga tentunya orang-orang yang memang expert di isu ini. Ada Kiai Imam Nakai, Komisioner Komnas Perempuan dan juga dosen di Ma'had Ali Situbondo. Kemudian ada Dr. Rosidah MAG, Presidium Balai Syuro Urang Inong Aceh, Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raniri. Kemudian ada Nyai Hajah Maskiah Amfa. Mas Riah Amfa. Oh iya, Mas Riah Amfa, pimpinan pengasuh pondok Kebon Jambu Al-Islami Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon ya. Dan juga ada Mas Hartoyo, ada aktivis Suara Kita. Ya, dan satu orang lagi sedang dalam proses konfirmasi. Dan tentunya silahkan mengupdate kegiatan Let's Talk di akun sosial media Let's Talk, like, follow Facebook kami, Instagram, Twitter, juga subscribe YouTube channel ya, Let's Talk. Nah, nanti Mbak Nini juga tolong ya di follow-follow, di like-like. Sudah dong. Sudah dong. Sip. Dan teman-teman yang belum juga ya, jadi bisa mengikuti update-update kegiatan Let's Talk di sosial medianya kami. Kami juga punya website, jadi silakan teman-teman mengirimkan tulisan. Nah, mungkin Mbak Nini juga mau berkontribusi nih, mengirimkan tulisannya ke website Let's Talk, silakan dikirim ke kami. Dan atas nama Let's Talk, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Sudah bermalam mingguan bersama saya dan Mbak Nini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Besti. Ya, saya mau pacaran dulu ya. Iya, makanya nih, aku lihat sudah lebih dari 1,5 jam kontrak kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mbak Nini sehat terus, keluarga juga sehat terus. Salam juga untuk suami ya dan anak-anak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye. Salam.